Ding dong, ding dong, ding dong, ding dong, ding dong, ding dong. Hai guys, assalamualaikum. Nah, aku mau melanjutkan video aku yang di part 1 kemarin. Di part 1 kemarin kita sudah berbicara tentang kondisi sepeda motor aja yang harus kita cek, kita pastikan kondisinya sebelum kita touring. Kenapa? Agar supaya untuk menghindari hal-hal yang membahayakan dan juga untuk meminimalisir hal-hal yang bisa membuat kita tidak nyaman seperti mogok di jalan. Ya, part-part yang sudah kita bahas di part 1 kemarin adalah kita udah bahas tentang pengecekan rem, pengecekan oli mesin, kondisi ban, dan juga busi. Sekarang aku mau lanjutkan, mau membahas part-part yang lain yang harus kita pastikan kondisinya juga. Nah guys, berikutnya kampas kopling. Jangan lupa ngecek juga ya kampas koplingnya. Ini kabel koplingnya di sini. Nah, untuk narik kampas kopling yang ada di dalam situ ya. Nah, coba lihat kalau misalkan kita tarik nih koplingnya bergerak kan, nyambungnya ke situ ya. Kabel koplingnya ini harus diperiksa juga, biar takutnya kalau misalkan ada yang putus atau gimana gitu ya. Dan untuk pengecekan kampas kopling serta kabel kopling ini hanya bisa dilakukan oleh tenaga ahli yang sudah biasa menservis motor. Nah, kita lanjut ya. Yang keenam adalah radiator. Kita harus mengecek juga radiator. Radiator itu kan fungsinya untuk mendinginkan mesin. Jadi kalau radiatornya itu ada masalah, artinya mesin kita jadi panas atau overheat. Nah, kalian cek aja di radiatornya, di tabung reservoirnya itu masih ada nggak airnya. Kalau memang dia bermasalah, airnya habis atau berkurang banyak, kalian bisa isi lagi dengan air khusus radiator. Jangan menggunakan air sembarangan karena rawan korosi dan juga bisa terjadi penyumbatan. Nah, terus harus dicek juga ada bocor nggak. Biasanya kalau bocor juga terlihat kok basah gitu dan habis air radiatornya di tabung reservoirnya. Oke, yang berikutnya kalian ngecek kondisi rantai motor kalian juga ya. Ini tekanannya juga diperiksa, apakah dia masih dengan meriksanya bisa dengan cara gini ya guys, kita angkat. Nah, ini masih bisa bergerak kan, kira-kira 1 cm gitu ya. Kalau kepingin mengubah melonggarkan atau dia terlalu tegang dan perlu dilonggarin, kalian bisa melonggarkan dengan cara menyetel ban belakang. Asnya nih bisa digeser-geser ya nanti ininya. Tapi harus dilakukan oleh orang yang sudah ahli, teknisinya. Harus terjamin bahwa mata rantainya ini tidak kaku dan bisa bergerak. Kalian bisa kasih pelumas rantai juga. Ya guys, berikutnya adalah aki. Nah, aki itu letaknya di bawah sini ya. Tapi aku lagi males buka. Nah, yang kalian harus periksa aki itu kalau dia kondisi bagus, normal. Kalau kita cek menggunakan voltmeter, dia harusnya sekitar 13 volt ya. Nah, dan itu harusnya berlangsung selama beberapa menit stabil gitu, 13 volt. Dan juga kalian harus periksa volume air akinya, apakah airnya itu
masih ada apa enggak. Nah, jika kurang kalian bisa menambah air aki sendiri. Nah, kalau yang tadi yang aku maksud tuh untuk aki basah ya. Kalau untuk aki kering kita nggak bisa ngecek, kita bawa ke bengkelnya biar teknisinya yang ngecek aki keringnya. Yang terakhir guys, kalian harus mengecek lampu-lampu dan klakson ya. Coba kita nyalakan. Oke. Itu beberapa hal yang utama yang harus kita cek sebelum touring agar kita bisa menghindari masalah dan juga aman dalam berkendara. Jadi ada hal-hal yang bisa kita lakukan sendiri, tetapi juga banyak beberapa hal yang perlu dilakukan oleh mekanik di bengkel. Oke guys, cukup sampai di sini episode kali ini. Nantikan aku di video-video berikutnya. Karena subscribe itu gratis, boleh dong aku minta kalian untuk subscribe channel aku, like and comment. Jangan lupa bunyiin loncengnya, klik.